bimbing kita. Jangan lupa pakai baju cantik dan ganteng. Jangan lupa jangan tidur-tiduran sambil main HP. Yang penting ibadah yang sungguh-sungguh ya teman-teman. Selamat ibadah teman-teman. Dadah. Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Mari kita bangkit berdiri ya. Ikutin gerakan Kak Yosi dan Samuel. Antusias, luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Antusias, luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena berkat dan kasih-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami ingin mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, biarlah pujian dari mulut kami itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, kami undang Roh Kudus untuk hadir memenuhi setiap hati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, bagaimana hari ini? Luar biasa bukan? Wah, kalau kita lihat keluar tuh sepertinya cerah ya. Bagaimana kalau kita mengangkat lagu pujian, Sam? Lagu apa tuh, Sam? It's a great day to praise the Lord. 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 Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping in the light of the Lord. You jump ya. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Swimming in the light of the Lord. Swimming ya, Sam? Swim, 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 swim in the light. Swim, 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 swim in the light. Swim, 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 swim in the light. Swimming in the light of the Lord. Swimming in the light of the Lord. Swimming in the light of the Lord. Haleluya. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Oke, sekarang kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, ayo persiapkan hatinya lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus untuk memenuhi hati kita. Mari kita angkat lagu pujian. Kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik. Dengan suara lembut. Kurasakan kasih
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kami rasakan Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang menyala-nyala Tuhan, yang menyala-nyala Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, pakai waktu ini, pakai kesempatan ini untuk memuji Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita undang Roh Kudus. Mari kita undang Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap nikmat berkat yang Kau berikan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ada sampai saat ini Bapa yang baik. Itu semua karena-Mu. Itu semua karena-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Roh Kudus, Roh Kudus, curahkan Roh Kudus. Biarlah berkat-Mu Tuhan melimpah atas setiap kami. Kami rindu, kami rindu. Biarlah Tuhan, biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah. Terima kasih Bapa yang baik. Yes, kami berterima kasih Bapa yang baik. Berkatilah Bapa, berkati negara kami, berkati negara Indonesia Bapa yang baik. Berkati juga kota Batam ya Bapa yang baik. Berkati setiap kami Bapa yang baik. Berkati setiap kami. Kami bersyukur Bapa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yes. Mujizat terjadi. Dengarlah kerinduan kami Tuhan. Biarlah mujizat-Mu yang terjadi Bapa. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Adik-adik, sekarang siapkan persembahannya ya. Papa Mama boleh bantu adik-adik untuk mempersiapkan persembahannya. Sebelum kita memberikan persembahan kita yang terbaik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, makasih ya buat nikmat hidup yang Kau berikan kepada kami. Dengan apa kami bisa membalas kasih-Mu Bapa? Dengan apa kami bisa membalas berkat yang Kau berikan? Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Engkau yang mengetahui hati kami Bapa. Biarlah persembahan yang kami berikan Bapa itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Bapa untuk Papa Mama kami Bapa. Berkati mereka Bapa, berkati mereka Bapa yang baik. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Biar orang tua kami Bapa dapat mendidik kami anak-anaknya Bapa. Sehingga kami menjadi anak-anak terang-Mu. Anak-anak yang Kau pakai lebih luar biasa lagi Bapa yang baik. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih Bapa. Terimalah persembahan kami ini Bapa yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Teman-teman, sambil kita persembahan, kita nyanyi bersama ya teman-teman. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me.
siap dengerin firman Tuhan hari ini? Yang siap, yuk sama-sama kita berdoa. Tutup matanya. Sikap doa yang terbaik. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau baik, bahwa Engkau besar. Bapa, kami percaya janji-Mu. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Sebab kami akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Tuhan, kami minta Tuhan hari ini, baik yang mendengar ataupun yang didengar, mendapatkan hikmat yang sama, roh pengertian yang sama, dan pengetahuan tentang kemuliaan-Mu lebih lagi Bapa. Supaya kami dapat belajar Tuhan menjadi orang-orang yang rendah hati. Bahwa kami Tuhan masuk ke dalam rencana-Mu, masuk ke dalam janji-Mu untuk mengerti apa yang harus kami lakukan di saat-saat ini Bapa. Kami menaruh kepercayaan kami pada Allah kami yang hidup. Kami minta roh pengertian, hikmat berada bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengerin firman, kami sama-sama bilang amin. Yeay! Siap dengerin firman? Yang siap semuanya? Duduk yang manis? Yes. Oke. Yang udah duduk manis? Oke. Sekarang nih ya, pernah nggak sih kamu ikut lomba? Lomba lari nih misalnya. Lomba lari, pertama kali kamu ikut, waktu 1, 2, 3, lari. Kamu lari kencang-kencang. Kamu lihat lawan kamu di belakang. Dan kamu yakin, garis finish sedekat lagi. Udah pasti nih, aku jadi juara. Aku jadi pemenangnya. Mendadak kamu jatuh. Waktu kamu jatuh, semua peserta lain berlari dan mencapai garis finish. Titik yang tadinya begitu dekat menjadi begitu jauh. Kecewa nggak? Pasti kecewa. Tapi itu cuma lomba. Lomba bisa diulang. Tahun depan bisa ikut lagi. Hari ini kakak mau cerita. Seorang tokoh yang berani, yang rendah hati, yang mau menerima rencana Tuhan. Walaupun rencana dirinya sendiri gagal. Bisa bayangin? Seorang anak raja. Pangeran. Seorang anak raja. Bener dong? Kalau papa kita punya toko, one day, satu hari nanti, kita kan anaknya yang punya toko. Kayak papa aku, punya warung. Aku suka dipanggil Anwar, anak warung. One day, Akak bisa ngurusin warung. Bener gak? Apalagi ini, anak raja. Pangeran. Panglima perang. Yes. Dia orang yang paling berani seluruh Israel. Pinter, kakak yakin pasti pinter. Seorang anak raja, raja pertama dari Israel. Raja Saul memiliki seorang anak bernama Jonathan. Seorang anak raja. Tapi ternyata rencana Tuhan bukan dia jadi raja. Apa rasanya ya? Setiap ketemu orang, calon raja, calon raja. Setiap ketemu orang, ini nih anak raja, anak raja. Tapi ternyata rencana Tuhan, Jonathan bukan jadi rajanya. Tapi dia dipilih jadi orang yang dipercaya, sahabat baik raja. Dialah sahabat baik Raja Daud. Hebat ya? Satu kerendahan hati menerima rencana Tuhan dan melepaskan hak tahta, kemewahan, kehormatan. Tapi dia tahu bahwa rencana Tuhan lebih dari rencananya.
Mau tahu ceritanya? Hari itu Israel dipimpin oleh seorang raja, namanya Raja Saul. Raja pertama Israel. Raja Saul berpaling dari Allah. Dan Allah menolak Raja Saul. Allah menolak Raja Saul. Maka dibangkitkanlah seorang anak bernama Daud. Dan Daud diurapi menjadi raja. Tapi tetap selama Raja Saul hidup, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Mendengar kehebatan Daud, orang-orang di Israel pada bilang begini, Raja Saul mengalahkan beratus-ratus, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Suara itu membuat Raja Saul iri hati. Suara itu membuat Raja Saul ketakutan dan dia membenci Daud. Berkali-kali Raja Saul mencoba membunuh Daud. Tapi sayangnya Tuhan menggagalkannya. Dan Daud dilindungi oleh Tuhan. Hari itu Jonathan juga tahu dia berteman dengan musuh raja. Dia berteman dengan orang yang dibenci sama raja. Jonathan mengerti. Dia tanya sama rajanya, Saul, ayahnya itu. Dan ayahnya berjanji bahwa tidak akan membunuh Daud. Suatu hari sebelum perayaan bulan baru, Daud berbicara dengan temannya, Jonathan. Mereka bertemu dan mereka berbicara. Lalu Daud bertanya seperti ini. Jonathan, kenapa ayahmu membenci aku? Apa salahku? Jonathan kaget. Karena dia tahu. Dia sudah ngomong sama papanya. Dia sudah berbicara sama ayahnya. Dia sudah lakukan yang dia bisa untuk melindungi sahabatnya. Ayahku berjanji, Daud, bahwa ia tidak akan membunuh kamu. Dia tidak membunuh kamu. Ayahku berjanji padaku. Tapi Daud bilang gini, betul Jonathan, tapi dia begitu membenci aku. Berkali-kali dia mengarahkan tombaknya kepadaku. Maka malam itu, sebelum perayaan besar yang harus mereka hadiri, mereka membuat kesepakatan. Jonathan bilang gini, walaupun ini susah, aku akan bantu kamu. Seorang teman harus bisa dipercaya. Walaupun ini sulit, aku akan bantu kamu. Malam ini akan ada perayaan. Kamu dan saya harus hadir. Tapi kamu tidak usah hadir, Daud. Biar aku yang datang. Dan aku akan jelaskan kepada ayahku tentang ketidakhadiran kamu. Kalau ayahku menerima dengan baik, artinya dia tidak menginginkan untuk membunuh kamu. Tetapi jika ayahku marah, artinya dia mau membunuh kamu. Mereka sudah melakukan persepakatan itu. Mereka sudah melakukan perjanjian itu. Sehingga malam itu Daud tidak pergi. Kemudian Jonathan duduk di tempatnya di sebelah raja. Pesta itu belum berlangsung. Karena melihat kursi Daud kosong, Saul bertanya, "Kemana itu anak Isai, Daud?" Jonathan sedang mau menjelaskan bahwa Daud bersama keluarganya. Tahu apa yang terjadi? Belum selesai menjelaskan. Saul yang iri hati, Saul yang marah, Saul yang tidak terima dengan kesuksesan Daud, dengan orang-orang yang menyukai, menghormati Daud. Kemudian Saul marah. Belum selesai Jonathan menjelaskan apapun, Saul marah. Saul menghunjam tombaknya dan dia
lemparkan ke Jonathan, anaknya sendiri. Di situ tahulah Jonathan bahwa Saul menginginkan membunuh sahabatnya. Malam itu juga Jonathan bertemu dengan Daud di tempat di mana mereka sudah berjanji. 3 kali seperti rencana yang mereka lakukan. Jonathan menarikkan panahnya di target, menjauh dari target. Kesana dia bilang begitu sama anak buahnya. Jonathan bilang, pergilah ke sana. Pergilah ke sana. Jauh ke sana. Itu tanda buat Daud bahwa benar Saul membenci dia, bahwa benar Saul menginginkan kematiannya. Malam itu hanya ada 2 sahabat, Daud dan Jonathan. Daud dan Jonathan. Daud menangis. Jonathan juga merasakan kesedihan sebagai sahabat. Adik-adik, memang ya, banyak rencana kita nggak berhasil ya tahun ini. Mungkin ada yang mau pergi jalan-jalan. Mau ke Monas, mau ke Taman Mini, mau ke Dufan. Ada yang mungkin mau ada rencana pergi jalan-jalan liburan kemana-mana. Mendadak nggak jadi. Mendadak berhenti. Kita nggak bisa kemana-mana. Ke mall aja susah. Tapi berani nggak kamu? Sama seperti Jonathan. Mungkin rencana kita gagal. Rencana kita tidak berjalan seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi mengambil rencana Tuhan. Jonathan punya satu kerendahan hati. Jonathan rendah hati untuk menerima rencana Tuhan. Bahwa rencana itu lebih besar dari hak dia sebagai seorang putra raja. Jonathan menerima rencana Tuhan. Bahwa dia tahu Tuhan mereka-rekakan yang baik buat hidupnya. Walau bukan dia rajanya. Walau dia hanya seorang sahabat raja. Seumur hidup Jonathan, dia setia sama Daud. Dia setia sama sahabatnya. Perkataan terakhir Jonathan kepada Daud. Wow. Daud, kamu harus tahu. Tuhan sudah memilih kamu untuk jadi raja atas Israel. Dan saya orang nomor 2 di sampingmu. Dan ayahku tahu. Tidak ada ambisi menjadi raja. Karena dia tahu ada rencana Tuhan yang lebih indah dibandingkan hak dia untuk menjadi raja. Seringkali kita kecewa untuk banyak hal yang kita rencanakan tidak berhasil. Dan akhirnya kita ngambek, kita marah sama papa, sama mama. Tahun baru, Natal, mau ke sini, mau ke sana, mau hadiah ini, mau hadiah ini, mau hadiah itu. Tapi ternyata kondisi seperti ini. Papa, mama nggak bisa beliin. Berani nggak kamu terima? Ada rencana Tuhan buat kamu dan saya. Sekedar rencana-rencana kita. Rencana kita cuma sementara deh. Tapi rencana Tuhan di dalam hidupmu dan saya itu kekal. Yang kita perlu milikilah hati seperti Jonathan. Punya iman sama Tuhan. Pegang sama janjinya. Yesaya 66 berkata, langit adalah tahtaku. Bener banget. Langit ini tahtanya Tuhan.
Bumi adalah tumpuan kakiku. Bukankah semua yang kubuat, semua yang ada di dalam hidup kita adalah perbuatan tangan Dia. Tetapi yang aku suka adalah, tapi yang Dia suka adalah orang-orang yang rendah hati. Yang Dia suka adalah orang-orang yang mempercayai firman-Nya, yang punya iman sama Dia, dan rencananya, menerima rencananya, walaupun kelihatannya hari-hari ini tidak mudah. Tapi sama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Adik-adik mau punya hati seperti Jonathan, menerima rencana Tuhan lebih dari hak kita. Kalau kamu mau, tutup matanya yuk. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami belajar. Ajar kami punya hati seperti Jonathan, Bapa. Walaupun kami tahu Tuhan itu hak kami untuk pergi jalan-jalan. Walaupun kami tahu Tuhan mungkin itu hak kami untuk dapat hadiah. Tapi kami rindu Tuhan menerima rencana-Mu dalam hidup kami. Mengucap syukur Tuhan untuk papa mama, mengucap syukur Tuhan untuk keluarga, mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Engkau siapkan buat kami. Kami percaya Bapa, waktu kami menempatkan iman kami sama Engkau, maka Engkau kirimkan Tuhan orang-orang yang akan menolong, menguatkan iman kami. Dan kami percaya, adik-adik, kalau kau mau jadi Jonathan buat teman-temanmu, kalau kau mau jadi Jonathan buat keluargamu, kalau kau mau jadi Jonathan buat papa mamamu, angkat tangannya. Jonathan adalah orang-orang yang menguatkan iman saudara-saudara mereka. Bapak, Engkau lihat Tuhan adik-adikku, ajar mereka Tuhan untuk jadi orang-orang yang menguatkan iman keluarga mereka. Biarkan Tuhan mereka jadi pengharapan. Mereka memberikan warna Tuhan di dalam keluarga mereka. Mereka melihat Tuhan bagaimana Allah bekerja. Biarkan orang-orang melihat Tuhan bagaimana Allah bekerja di dalam hidup mereka. Sehingga mereka Tuhan bisa jadi saluran berkat-Mu. Melalui hati adik-adikku Tuhan, kami percaya Tuhan banyak orang imannya dikuatkan. Kami percaya Tuhan banyak keluarga di mana adik-adikku berada memiliki pengharapan di dalam Engkau yang hidup di dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.